Desa Sukawidi adalah desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, dan terletak sekitar 12 km arah barat laut dari pusat kota Magetan. Berlokasi di kaki Gunung Lawu, Desa Sukawidi berbatasan langsung dengan hutan pinus Lawu di sebelah barat. Selain itu, Desa Sukawidi juga berbatasan langsung dengan 3 desa lainnya, yaitu Desa Tapak di selatan, Desa Bedagung di utara, dan Desa Manjung di timur. Desa Sukawidi memiliki luas wilayah sebesar 506,67 hektar. Terdapat 19 RT dan 3 RW di desa ini. Desa Sukawidi terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Sempu, dan Dusun Nerang. Kegiatan administrasi umumnya dilakukan pada kantor desa yang sekaligus berfungsi sebagai balai desa, di mana berlangsung kegiatan seperti rapat dan musyawarah desa, pertemuan kegiatan PKK, dan acara lainnya. Mengenai fasilitas penunjang kesehatan untuk warga dan anak-anak, terdapat 1 pusat kesehatan desa dan 2 posyandu, di mana kegiatan posyandu secara berkala dilakukan guna menjaga tumbuh kembang dari anak-anak dan balita di Desa Sukawidi. Untuk meningkatkan edukasi dan keterampilan anak-anak, Desa Sukawidi memiliki 1 PAUD dan juga 1 taman kanak-kanak. Selain itu, Desa Sukawidi mempunyai 2 sekolah dasar, yaitu SDN Sukawidi 1 dan SDN Sukawidi 2. Desa Sukawidi mempunyai 4 masjid dan 27 musola sebagai tempat ibadah bagi masyarakat. Tak hanya itu, desa juga mempunyai TPA sebagai sarana untuk mengembangkan pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Terdapat fasilitas seperti pasar dan beberapa toko atau warung untuk warga dapat mencari kebutuhan sehari-hari di desa, dan fasilitas olahraga seperti lapangan voli untuk menunjang minat bakat bagi masyarakat di Desa Sukawidi. Dapat ditemukan sekitar 700 rumah tangga di Desa Sukawidi dengan total jumlah penghuni sebanyak 2.285 jiwa. Seluruh penduduk di sini menganut agama Islam, di mana mereka menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjaga budaya mereka, terutama dalam menjaga sekaligus melestarikan alam sekitar, seperti melalui pengajian dan kegiatan gotong royong. Mata pencaharian utama dari penduduk Desa Sukawidi yaitu sebagai petani, di mana letak geografis dari Desa Sukawidi mendukung untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa Sukawidi terletak di lereng Gunung Lawu. Hal ini yang mengakibatkan wilayah desa berupa dataran dan perbukitan atau pegunungan. Keadaan wilayah yang cocok untuk perkebunan dan pertanian ini yang kemudian mendukung sebagai sumber pencaharian warga, di mana luas wilayah sebesar 68,62 hektar berupa perkebunan. Banyak ditemukan tanaman berupa kopi, cengkeh, tembakau, dan sayuran. Namun, tidak ada komoditas tetap di Desa Sukawidi ini, dikarenakan jenis tanaman yang ditanam dibebaskan kepada masing-masing petani dan lebih diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi. Berbatasan langsung dengan hutan, penduduk Desa Sukawidi kemudian memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam yang tersedia. Salah satu produk utama yang dihasilkan yaitu getah dari pohon pinus, di mana getah ini kemudian diolah menjadi resin.
pihak desa berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia sebagai lembaga yang kemudian akan menampung hasil dari penyadapan getah ini. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Desa Sukawidi sendiri memiliki BUMDes, yaitu tempat pencucian kendaraan. Di masyarakat, generasi muda memegang peran penting sebagai penerus dan penggerak di masa depan. Oleh karena itu, dibentuklah Karang Taruna sebagai wadah untuk menaungi kegiatan pemuda di Desa Sukawidi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pecinta Alam Laut Tengah dan juga dari Karang Taruna Tanusidi, kami memperkenalkan diri. Kami bermarkas di Desa Sukawidi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Dan kami baik Karang Taruna Tanusidi maupun KPA merupakan organisasi kepemudaan yang orientasinya membangun baik dari sisi ekonominya, kemudian dari sisi kepemudaan, yang pada intinya kita mencoba untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan tangguh di semua bidang. Ya, kami di KPLAT atau Keplat atau Kelompok Pecinta Alam Laut Tengah, kami berorientasi mengenai lingkungan yang berkelanjutan, dan kami merupakan organisasi yang mengharapkan peran generasi muda untuk terus berkampanye bahwa kelestarian lingkungan itu merupakan pokok utama dan merupakan tanggung jawab moral kami di kepemudaan atau kami di pemuda. Ya, Kelompok Pecinta Alam Laut Tengah dan juga Karang Taruna Tanusidi mempunyai produk unggulan yang merupakan komoditas lokal, terutama kopi. Kopi di kami merupakan produk pertanian yang menjadi komoditas yang harus kita tingkatkan baik kuantitas kemudian dan kualitasnya. Di samping itu juga kita memerlukan sharing seperti apa menjual produk-produk secara kekinian. Di Sukawidi itu ada beberapa jenis atau varian kopi, yaitu Arabica, kemudian Robusta, Excelsa, Liberica. Dan kita juga memproduksi dan yang sifatnya terbatas, yaitu kopi luwak Arabica yang kita cari, kita hunting secara liar di kawasan Leleng Lawu. Kami di Kelompok Pecinta Alam Laut Tengah mengharapkan di organisasi kami mampu untuk mentransformasi secara modern baik sisi manajemennya, dan kami juga berharap di Keplat juga mampu mengemban misi moralnya untuk menjaga ekosistem lingkungan di kawasan Leleng Lawu agar tetap lestari, yang merupakan penyangga untuk mata-mata air di kawasan lereng laut. Kami di Kepemudaan Sukawidi, baik Karang Taruna Tanusidi maupun Kelompok Pecinta Alam, berharap bahwa kampanye mengenai isu lingkungan itu harus mulai kita gaungkan untuk generasi-generasi muda yang berharap bahwa lingkungan kita akan tetap lestari, lingkungan kita akan terjaga, lingkungan kita akan berkelanjutan untuk mensupport Indonesia Emas di tahun 2045. Intinya kita mencoba untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan memahami karakter lingkungan yang di era global warming pada saat ini.
Dengan hidup berdampingan dengan alam, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Seperti Desa Sukawidi sendiri mempunyai 2 sumber mata air, yaitu sumber Nganten dan sumber Dempul. Dari kedua mata air tersebut mengalir sebuah sungai, yaitu Kali Nganten, yang digunakan untuk kehidupan warga desa seperti untuk kolam-kolam ikan, irigasi pertanian, dan perkebunan. Menggali peninggalan di hutan sekitar, dapat ditemukan juga situs Kendali Sodo. Di sini dapat ditemukan beberapa peninggalan seperti tumpak, pondasi untuk rumah pada zaman Majapahit, dan juga beberapa lumpang. Peninggalan ini berasal dari masa Majapahit akhir, antara tahun 1400 sampai 1500, sekitar abad 14 hingga 15 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutopo, saya Kepala Desa Sukawidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Saya menjabat Kepala Desa mulai tahun 2019 sampai periode 2025. Desa Sukawidi terletak di lereng Gunung Lawu, perbatasan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur paling barat. Harapan saya selaku Kepala Desa Sukawidi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Desa Sukawidi mayoritas penduduk petani, pekebun, dan menggali potensi wisata di Desa Sukawidi, termasuk bekerja sama dengan Karang Taruna, pemuda, masyarakat Desa Sukawidi. Harapan kami ke depan Desa Sukawidi bisa bermasyarakat sejahtera, untuk kemajuan Desa Sukawidi. Saya bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga-lembaga di Desa Sukawidi, supaya Desa Sukawidi menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Mungkin sekilas itu potensi di Desa Sukawidi untuk dikembangkan ke depan, supaya kesejahteraan masyarakat Desa Sukawidi menjadi makmur, sejahtera. Ini program prioritas saya selaku Kepala Desa Sukawidi. Mungkin sekilas itu harapan kami untuk menggali potensi-potensi Desa Sukawidi. Sekian, terima kasih dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, harapan saya sebagai Kepala Desa Sukawidi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.